kemarin ketika terjadi gempa? Saya merasa sangat takut dan saya terasa sangat trauma. Tapi kondisinya, suasananya gimana? Orang-orang berlarian dan panik. Ada yang membantu, ada yang kebingungan. Nah, marilah kita belajar lebih jauh tentang gempa. Kenapa Kali Bening bisa mengalami sampai dengan seperti ini ya. Di LK individu ini kamu akan melakukan percobaan dengan bagaimana ketika dua lempeng bergerak. Kotak kardus dipotong menjadi dua bagian sama besar. Lalu tuangkan pasir lembab ke dalam kotak dan ratakan dengan tangan. Amati apa yang terjadi pada pasir dalam kotak. Bentukan apa yang tercipta. Di sini terlihat ada retakan, sehingga ada daerah yang lebih tinggi dan ada daerah yang lebih rendah, ada yang terbentuk patahan. Siapa yang akan presentasi di kelompok ini? Saya. Ya. Ketika dua lempeng saling menjauh, akan terbentuk jurang, palung laut, dan juga ada retakan. Dan ketika pasir diratakan, lalu ditabrakan kembali lempengnya, akan terbentuknya gundukan, dan ada permukaan tanah yang lebih tinggi dan juga ada yang lebih rendah. Setelah kalian melakukan percobaan, kemudian melakukan presentasi dalam kelompok, selanjutnya kita akan memperagakan 4 lempeng sekaligus. Nanti langkah kerjanya, ikuti langkah kerja sesuai dengan lembar kerja sebelum ditarik dan ketika dilepaskan, apa yang terjadi dengan permukaan bumi. Yang tercipta adalah gundukan-gundukan tanah, ada daerah yang lebih tinggi dan ada daerah yang lebih rendah. Gerakan ini menyebabkan terbentuknya daerah yang lebih rendah dan lebih tinggi dan menyebabkan longsor. Hal ini seperti yang terjadi di Kali Bening. Setelah saya cari di sini, memang benar itu adalah lipatan tegak. Ciri-cirinya adalah tegak lurus terhadap bidang lipatan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan peragaan tentang peristiwa gempa bumi. Kalian menuju ke alat peraga gempa bumi, akan saya bagi LK4. Peragakan peristiwa gempa bumi dengan cara putar roda di samping alat perlahan. Dengan memutar roda perlahan, apa yang terjadi? Mengapa demikian? Langkah yang kamu lakukan merupakan simulasi gempa bumi sesungguhnya. Ada retakan. Dan rumah-rumah penduduk dan lingkungan sekitarnya menjadi hancur. Terjadi longsor, pepohonannya tumbang. Bagian sini akan terjadi gundukan. Setelah semua kegiatan kita lakukan, mulai dari tabrakan 2 lempeng, 4 lempeng, patahan lipatan, kemudian demonstrasi earthquake-nya, silahkan kamu lakukan kegiatan akhir. Kita akan melakukan pembuatan literasi informasi, yaitu apa yang kamu lakukan kalau mengalami gempa, kemudian apa saranmu pada pemerintah. Mari kita gunakan software menemu baling kita, gunakan HP-mu untuk menulis dengan mulut. Waktunya 15 menit. Seperti halnya getaran gempa kuat yang terjadi di wilayah Kali Bening pada hari Rabu 18 April 2018 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehingga menyebabkan masyarakat harus mengungsi adalah 1. Menyediakan stok makanan, 2. Membuat daerah penampungan sementara, 3. Menyediakan obat-obatan, 4. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya untuk presentasi. Nanti ada kelompok yang maju untuk membaling hasil tulisannya, kita dengarkan, kemudian nanti silakan kamu ajukan pertanyaan. Mari kita dengarkan bersama. Potensi gempa bumi di Indonesia dapat dibilang sangat tinggi, karena Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng Indo-Australia, Asia, dan lempeng Pasifik. Petugas dibantu para relawan dari luar kota untuk mengevakuasi korban. Kami dibawa ke pos bencana alam yang sudah disediakan. Saya mau bertanya, di Kali Bening terjadi gempa dalam waktu yang sebentar dan gempanya dangkal. Tetapi mengapa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah? Daerah Kali Bening ada pada cekungan di sini. Dan batuan Plutonya sangat dekat dengan kerak bumi. Sehingga apabila ada penyusupan magma, daerahnya akan bergetar dan kerusakannya lebih parah daripada daerah yang di sini.
Untuk pelajaran kita hari ini, sistem pernafasan pada manusia. Silakan memasukkan kapurnya ke dalam gelas air maya. Ayo, silakan berdiri semuanya dan membantu teman-teman. Silakan perhatikan langkah kerja yang nomor 4. Di sana kalian masukkan pipet, di mana ada 2 perlakuan. Hembuskan napas dengan menggunakan pipet. Yang pertama di atas permukaan air, dan yang kedua kamu hembuskan di dalam larutan air kapur. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya apa yang kamu amati. Nah, sekarang Ibu akan meminta dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil yang sudah diselesaikan. Hasil percobaan ketika kita meniup di atas permukaan air itu tidak keruh, dan sebaliknya ketika kita meniupnya di dalam air itu akan keruh. Jadi kesimpulan dari praktik kita tadi adalah pernapasan manusia menghasilkan CO2 dari kalsium hidroksida menjadi kalsium karbonat. Sekian dari saya.